Dan terkhusus terima kasih untuk para mitra Narawi. Tanpa kalian semua, saya tidak akan ada di titik ini. Narawi ini adalah brand yang saya bangun dari nol, brand yang saya anggap sebagai anak saya sendiri. Jadi yuk kita jaga bareng-bareng Narawi ini, kita kembangkan bareng-bareng Narawi ini agar semakin sukses ke depannya. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ami. Saya 37 tahun dan saya sebagai owner Dimsum Narawi. Untuk Narawi pertama kali berdiri, kita waktu itu pertama kali itu di tahun 2024. Jadi bulan Juli 2024 saya mulai jualan Narawi, tapi mungkin belum di stand, jadi hanya di rumah aja, dan waktu itu masih di rumah kontrakan. Dan alhamdulillah dari rumah kontrakan pertama kali kita mendirikan stand atau sewa stand itu di daerah di Tasikmalaya. Habis itu saya promosikan nih, tapi untuk pertama itu memang ke teman-teman terdekat, ke keluarga dulu. Jadi saya belum punya pabrik itu masih di rumah kontrakan. Jadi terima mitra dulu baru kita beli pabrik. Alhamdulillah Narawi itu karena kita sudah luar biasa ya, cukup banyak mitra. Hari kita rata-rata di 2,5 ton. Untuk produksi dimsum Narawi sendiri kita sudah dibantu dengan mesin ya, kayak karena memang awal-awal kita masih tenaga manusia semua. Cuma karena memang semakin banyak permintaan, kita sudah tidak mungkin lagi menambah karyawan. Akhirnya kita ambil opsi untuk tambah mesin saja. Jadi memang untuk yang produksi 1 ton kita di mesin, yang 1,5 ton kita di manusia. Jadi sebelum saya buka dimsum itu saya sudah jualan pangsit, dijual di e-commerce ya. Jadi ada beberapa e-commerce yang saya jual pangsit itu, dan itu namanya sudah Narawi gitu. Jadi belum dimsum, malah saya pertama kalinya jualnya pangsit, tapi hanya lewat online saja gitu. Tapi kok ternyata ramenya hanya di tanggal kembar saja, hanya di Paide saja. Jadi nggak bisa nih kalau hanya terus di seperti ini. Jadi kita nyoba bikin produk lain apa, nah kebetulan muncullah dimsum itu. Jadi banyak teman-teman nih yang nggak tahu ya, sebenarnya banyak sih yang tanya, Bu, Narawi itu nama apa sih sebenarnya, kenapa namanya harus dimsum Narawi? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Narawi itu sebenarnya diambil dari kata nama anak pertama saya. Jadi kebetulan nama anak pertama saya itu Naraya Puri Maheswari. Nah makanya terciptalah Narawi, yang Naraya, winya Maheswari, Puri Maheswari begitu. Untuk franchise pertama saya itu kalau nggak salah saudara saya yang di Ungaran. Dulu saya tuh punya dimsum juga waktu saya belum pindah ke Tasik. Itu tuh dimsum Sum Dimsum. Jadi waktu saya buka di sini, teman-teman saya yang di Ungaran tuh pada nanyain, dikangeni dimsum Narawi nih. Nah akhirnya saya ngomong nih sama adik-adik saya, adik ipar saya kebetulan tinggal di Ungaran juga. Ayo buka, nanti banyak kok yang nanyain gitu. Jadi pertama kali itu di Ungaran. Jadi yang paling challenge dari mitra-mitra kita itu tuh sebenarnya ini wilayah. Karena memang Narawi itu kan pertama kali buka franchise tuh benar-benar tidak punya ekspektasi bahwa bakal banyak orang yang berminat. Makanya waktu saya pertama kali buka itu saya menerapkan 1 kota 1 mitra. Nah ternyata makin jalan ke sini makin banyak banget orang-orang yang pengen gabung jadi mitra. Mungkin itu yang saya harus ngadepin banyak calon-calon mitra yang mau bergabung untuk memberi pengertian bahwa memang sistem kita adalah 1 kota ada 1 mitra. Untuk faktor sukses para mitra dan juga Narawi itu yang pertama adalah di sosmed konten. Jadi memang kenapa saya selalu berkali-kali saya selalu tekankan ke mitra-mitra, bahkan waktu mitra awal bergabung Kak, itu kita ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus konten. Karena memang Narawi itu besar di sosmed. Jadi jangan sampai kita besar di sosmed tapi kita tidak berkembang di sosmed juga. Konten itu berdampaknya luar biasa kepada penjualan kita. Sesuatu yang kita viralkan lewat sosmed itu kan gampang redup ya Kak ya. Nah, bagaimana agar yang viral itu tidak cepat redup ya? Kita harus ngonten setiap hari gitu. Jadi kenapa kita
bisa tambah banyak cabangnya karena orang melihat, ih ternyata kok di Bandung rame ya di Saparua waktu itu ya kayak waktu saya ingat banget dari Bandung di Saparua itu, mungkin kalau kakak tahu di kota Bandung tuh ada yang namanya Saparua tuh khusus kulineran, dan itu waktu pertama kali Bandung open di Saparua tuh luar biasa peminatnya, bener-bener full banget, antrenya tuh bisa sampai 2-3 jam, dan itu tuh bikin orang-orang di luar kota itu penasaran karena kebetulan videonya ini viral ya, jadi orang penasaran apa sih kok Narawi ini apa kok sampai orang antri sampai berjam-jam gitu. Jadi orang penasaran, jadi mereka berpikir oh ternyata prospek juga ya usaha ini ya. Nah akhirnya banyak mitra-mitra yang pengen bergabung begitu. Jadi dari viral itu sih, jadi kenapa kita bisa sampai 130 cabang dari viral itu. Kebetulan waktu mereka nyobain rasanya kok enak, nah akhirnya lebih meyakinkan lagi nih mau jualan begitu. Memang banyak banget nih DM, bahkan ada sekitar ratusan chat yang masuk DM, chat WA dan lain-lain yang belum kita balas. Mereka menanyakan, Kak mau gabung kemitraan dong. Tapi mohon maaf sekali buat teman-teman yang mungkin sudah chat ya, karena memang kita sebenarnya memang close dulu. Yang pertama mungkin kita sedang perbaikan sistem dulu, karena memang masih banyak yang harus diperbaiki dari Narawi. Juga yang kedua, lokasi atau tempat-tempat yang teman-teman mau tuju itu sebenarnya sudah close. Jadi sudah, kan kita kan tadi kan satu mitra satu kota ya, dan kebetulan kota-kota di seluruh Pulau Jawa itu udah full, udah dipegang sama mitra-mitra. Dan kita itu sebenarnya juga, Narawi itu sebenarnya juga menerima event Kak. Jadi kalau bisa kita itu hadir di setiap momen apapun, termasuk di event-event ya. Event-event di inilah, di setiap kota kalau ada event, entah itu makanan, entah itu pakaian, entah itu apapun, kita hadir juga gitu. Oke, jadi ini kita sedikit sharing, sedikit cerita ya, kayak jadi sedikit cerita bagaimana bisa ada di titik ini, bagaimana Nara bisa punya banyak cabang seperti ini. Yang pertama ya, karena memang dulu saya lahir di desa yang pelosok banget lah ya, di desa banget. Saya itu waktu kecil itu ngembala kambing. Ingat banget dulu memang waktu mau sekolah aja itu saya harus nangis-nangis dulu ke bapak ibu, karena memang untuk sekolah saja itu hal yang mustahil di desa itu. SMA ya maksud saya. Rata-rata teman-teman saya itu hanya sampai SMP aja. Saya nangis-nangis, Pak saya pengen sekolah, saya pengen, ya kalau kamu sekolah berarti jual kambingmu. Itu adalah pilihan yang agak sulit. Waktu itu keinginan saya untuk bersekolah itu luar biasa besar, jadi saya merelakan kambing saya dijual untuk sekolah. Dan alhamdulillah sekolahnya itu di kota, jadi saya harus ngekos, dan mungkin itu yang melatih mandiri. Jadi saya dari SMA kelas 1 SMA saya udah kos, jadi ya saya udah kos sendiri, saya sudah berusaha mencukupi kehidupan saya sendiri. Dari SMA saya kuliah, dan itu pun kuliah juga bukan S1. Waktu saya pertama kali kuliah saya hanya D1, karena memang orang tua saya saat itu memang untuk kuliah itu mungkin masih sangat berat ya, sangat berat. Akhirnya kalau kamu mau kuliah, kamu silakan kerja sendiri. Ibu dan bapak hanya bisa sampai dengan D1 saja. Nah kebetulan waktu itu bapak ibu saya juga bekerja di Jakarta, merantau. Mereka sebagai pemulung. Mungkin kalau kakak lihat di Jakarta tuh ada kayak rel, kita tinggal di pinggir rel itu. Saya bercita-cita, bapak saya dulu pernah pesan juga, kamu udah lihat kondisi orang tuamu di sini, jangan sampai kamu hidupmu kayak bapak dan ibu. Cita-cita saya waktu itu simpel saja sih, pengen kehidupan yang lebih baik aja dari orang tua. Saya mulai kuliah sambil kerja juga, karena memang saya ambil D3 waktu itu, dan tiba-tiba 2008 orang tua saya meninggal. Jadi bulan April itu bapak saya meninggal secara tiba-tiba sakit, maksudnya karena memang itu dadakan banget. Seminggu sebelum bapak meninggal tuh bapak masih sehat gitu, masih sehat. Habis itu seminggu kemudian sakit, dibawa pulang ke Purwodadi, ternyata tidak bisa diselamatkan. Di usia bapak saya waktu itu masih 41 tahun. Jadi shock pasti ya, shock. Karena saya anak pertama, otomatis segala sesuatu yang saya cita-citakan dulu harus saya pending dulu untuk adik-adik saya, karena adik-adik saya masih kecil-kecil. Mau nggak mau ya waktu itu ya dihadapkan oleh pilihan sulit, adik-adik masih kecil, ibu posisinya masih shock, dan ternyata lebih shock lagi September 2008 ibu menusuk. Salah satu yang membuat saya mungkin ada di titik ini ya karena kehilangan orang tua itu titik balik, titik saya harus lebih kuat. Saya punya prinsip waktu itu, apapun caranya saya harus sukses. Bagaimanapun jalannya, saya harus bisa membahagiakan adik-adik saya harus bisa membiayai adik-adik saya waktu itu. Jadi alhamdulillahnya dari situ mungkin saya kerja sambil kuliah, punya tekad lah gitu.
Dan ada beberapa hal yang saya semakin semangat untuk terus bersama-sama dengan Narawi. Jadi semangat saya ini bagaimanapun Narawi harus berkembang, bagaimana kita tetap harus maju terus, menciptakan produk-produk baru, itu dari mitra-mitra juga. Jadi ada hal yang membuat saya sangat terharu, sangat berkesan ketika mitra itu ada beberapa mitra yang bahkan ngechat saya itu kirim foto mobil. Jadi benar-benar Bun, alhamdulillah nih hasil dari Narawi. Jadi saya sangat terharu ya, bangga, terharu, pokoknya nggak bisa dijelaskan lah. Ada beberapa yang mobil, ada beberapa yang kirim foto tanah. Dia belum punya rumah di kota tersebut dan akhirnya dari jualan Narawi dia bisa beli tanah. Itu hal yang menurut saya Masya Allah banget. Dan ada juga yang kirim foto rumah yang sudah bagus. Dia bilangnya, Bun, terima kasih ya dari hasil Narawi saya bisa renovasi rumah. Bisa intinya kehidupannya lebih baik lah, dan itu semakin membuat saya semakin semangat untuk lebih bagaimana caranya Narawi agar lebih berkembang lagi. Untuk mitra-mitra terima kasih banyak, sekali lagi tetap semangat, semoga nanti hasil-hasil dari penjualan Narawi bisa lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya gitu. Nomor satu menurut saya yang membuat Narawi ada di titik ini ya kita harus berbagi, itu termasuk kita ada juga program setiap sebulan sekali kita harus ada program, misalkan budget 20 juta misalkan, itu untuk sedekah, entah itu kita belikan beras, kita bagi-bagikan, entah itu kita berbagi dimsum, entah itu kita berbagi ke panti asuhan. Jadi memang saya sendiri memang mensisihkan sebulan sekali itu ada budget khusus untuk bersedekah. Harapan saya untuk teman-teman mitra semua juga bisa seperti ini ya, dalam arti kita sisihkan di balik rezeki kita sekarang ada rezeki orang lain juga. Dengan perjalanan Narawi yang sudah hampir 2 tahun ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga, suamiku, adik-adikku, orang tuaku, semuanya dan keluarga semuanya. Dan terkhusus terima kasih juga untuk para mitra Narawi. Tanpa kalian semua saya tidak akan ada di titik ini. Narawi ini adalah brand yang saya bangun dari nol, brand yang saya anggap sebagai anak saya sendiri. Jadi yuk kita jaga bareng-bareng Narawi ini, kita kembangkan bareng-bareng Narawi ini agar semakin sukses ke depannya. Sebelumnya terima kasih juga untuk Mama Gama, Gede Linda. Terima kasih sudah support usaha kakakmu ini dengan luar biasa. Karena memang pertama kali bikin dimsum mentai itu yang coba-coba aja. Dan Mama Gama itu yang makan pertama kali. Terus Mama Gama bilang, Bun enak Bun, kita jualan aja yuk gitu. Jadi jualan aja, dibantu, dibuatin video sama Mama Gama. Jadi Mama Gama itu makan dimsum Narawi sambil di videoin, dimasukin ke TikTok, dan alhamdulillah video itu tuh viral. Nah jadi mungkin awal mula kenapa Narawi bisa banyak mitranya, banyak customernya ya gara-gara videonya dari Mama. Jadi buat Gede Linda terima kasih banyak, sarangnya. Nah buat teman-teman, aku punya pantun nih buat kalian. Narawi hadir membawa cahaya, konten dibuat makin berdaya. Ayo mitra jangan menunda, rezeki datang bila berkarya. Narawi jaya jaya jaya. Yeay. Wirawisata profesional.